Shalom saudara, dikasihi nama Tuhan. Salam sehat, salam hebat. Bertemu kita kembali dalam saluran ini saudara, untuk kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya damai yang daripada Tuhan kita Yesus selalu memberkati Bapak Ibu seluruh para pendengar. Kita akan selalu tetap berdoa untuk Bapak Ibu saudara setiap hari, setiap pagi. Kita baca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Matius 5 ayat 29. Demikian kebenaran firman Tuhan. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Saudara, dikasihi nama Tuhan, perkataan yang pedas dan tegas dari Yesus, saudara. Nah, apakah Yesus bermaksud supaya kita mencungkil mata yang menyesatkan, saudara? Tentunya tidak. Makna apa yang bisa kita tangkap dari ucapan Yesus ini, saudara? Sama seperti ungkapan dari seorang kepada temannya yang dengan nada tegas berkata demikian, lebih baik jahit mulutmu daripada nanti masuk penjara. Saudara, bukan permintaan supaya kita mengambil jarum dan menjahit mulut kita, tetapi memperingati kita untuk berhati-hati dengan ucapan kita, saudara. Perkataan Yesus ini adalah perkataan alegori. Artinya ada makna atau arti yang dalam di balik perkataan ini, saudara. Jadi jangan diartikan secara hurufiah, mencungkil mata. Yesus sedang meminta setiap orang untuk berhati-hati menggunakan mata. Mata bisa membawa kita ke neraka. Gara-gara mata sesat jalan kita, saudara. Gara-gara mata bisa menyesatkan jalan hidup kita, saudara. Mata mengelabui dan menipu banyak orang. Hati menentukan jalan hidup kita. Membaca firman Tuhan memang tidak boleh sepotong-sepotong, saudara. Jika kita meneliti bagian ini, maka sebenarnya Yesus sedang mengajar kita betapa pentingnya untuk mengendalikan anggota tubuh kita seperti mata, tangan, dan anggota tubuh yang lainnya, saudara. Kita sudah membaca dan mendengarkan renungan firman Tuhan bahwa ada hubungan yang erat antara hati, pikiran, dan mata. Mata adalah indera yang berada di garis depan, tetapi penggeraknya adalah hati, saudara. Tuhan Yesus sangat menekankan perlu adanya perubahan dalam hati kita. Kita harus memiliki hati yang kudus, yang suci, yang benar, sebab semuanya berawal dari hati. Saudara, bila hati kita baik, maka mata kita akan melihat yang baik, saudara. Jadi sebenarnya mencungkil mata tidak menjamin tabiat dosa kita jika hati kita belum berubah. Haleluya. Saudara, dengan memahami pengajaran yang Tuhan Yesus sampaikan, kita mengerti sekarang bahwa perkataan Yesus ini tidak boleh diartikan secara hurufiah semata. Tuhan Yesus meminta kita agar sungguh-sungguh menjaga tingkah laku kita, saudara, agar terhindar dari neraka.
Bagaimana caranya? Supaya hati kita mengendalikan hidup kita. Supaya hatilah yang mengendalikan semuanya. Hidup kita ini, saudara. Kita harus tahu bahwa di dalam kita ada dua roh yang bermukim, saudara. Yang pertama adalah roh yang kudus, Roh Kudus yang ada dalam hidup kita sejak kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, saudara. Yang kedua adalah roh kedagingan. Roh kedagingan kita yang masih ada selama kita masih ada di dunia ini. Daging kita lemah, mudah sekali tergoda, gampang kilap, lupa diri. Itulah sebabnya banyak orang kembali lagi kepada hidup yang lama, saudara. Hidup dengan segala hawa nafsunya. Sekali lagi kita lengah dan membuka peluang, maka kita sudah masuk dalam jebakannya. Saudara, sulit sekali menghindar dari ajakannya. Oleh sebab itu, saudara, kita harus selalu waspada dengan sadar. Jangan dengar perkataannya. Kan cuma sekali saja, kira-kira seperti itu. Kan tidak ada yang lihat. Kan saya juga manusia biasa. Apa salahnya? Kan saya masih hidup di dunia. Kan hidup ini perlu uang. Masih banyak lagi, saudara. Narasi seperti ini meninabobokan kita, saudara. Membuat kita terus hidup berganjang dalam dosa. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi nama Tuhan, kita simak apa sabda Tuhan Yesus dalam Matius 26 ayat 41 demikian. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saudara, jadi apa yang harus kita lakukan? Satu-satunya cara kita harus berpihak kepada Roh Kudus. Kita harus menyerahkan tata hati kita sepenuhnya kepada Roh Kudus. Setiap pagi, saudara, undang Roh Kudus untuk menduduki singgasana hati kita, mengambil over, menguasai hati kita sepenuhnya, mengendalikan karakter kita, saudara. Nah, dengan jalan demikian, kita boleh memberi kesempatan kepada Roh Kudus untuk menyetir hidup kita sepenuhnya. Maka hati, pikiran, indera tubuh kita termasuk mata, saudara, akan bertindak sesuai arahan dan kehendak Roh Kudus. Haleluya. Bapak Ibu saudara, kita ingat, sekalipun Roh Kudus telah berada dalam hidup kita, Dia tidak akan pernah mengambil alih secara paksa kendali atas hidup kita, saudara. Karena apa, Bapak Ibu? Manusia diciptakan olehnya dengan kehendak bebas, bukan robot, saudara. Itulah sebabnya hanya satu cara. Berpihaklah pada Roh Kudus. Jangan beri peluang sedikit pun kepada manusia daging untuk menguasai hati dan pikiran kita, saudara. Hidup kita, hidup Anda, hidup kita seluruh para pendengar pada saat pagi hari ini, pada saat hari ini akan nyaman, aman dan penuh damai sejahtera hingga tiba di surga kelak, saudara. Haleluya, saudara yang kasih nama Tuhan. Demikian renungan firman Tuhan pada saat hari ini. Selamat beraktivitas, saudara.
Salam sehat, salam hebat. Terus jaga protokol kesehatan. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Bertemu kita kembali dalam renungan esok hari. Selamat bertemu dan diberkati, dilindungi oleh Tuhan setiap langkah. Bapak Ibu, para pendengar seluruhnya. Haleluya. Amin.